Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pratiwi, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Kota Malang. Untuk memenuhi tugas satu mata kuliah logika, saya akan membahas apa sih pengertian term dalam logika itu dan logical fallacy. Dalam logika, term adalah ungkapan atau satuan bahasa yang menyatakan suatu konsep. Term bisa berupa satu kata atau gabungan kata yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu, baik itu benda, nyata, sifat, ataupun gagasan. Jenis term ada tiga, yaitu term konkret. Term konkret adalah istilah yang merujuk pada benda nyata yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan. Contohnya seperti saya duduk di atas kursi. Nah, kata kursi adalah term konkret, karena kursi bisa dilihat dan bisa disentuh. Yang kedua ada term abstrak. Term abstrak adalah istilah yang merujuk pada hal yang tidak bisa disentuh secara fisik, biasanya berupa gagasan, nilai, atau perasaan. Contohnya seperti setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Kata keadilan tersebut adalah term abstrak. Nah, yang ketiga ada term umum. Term umum adalah istilah yang mencakup banyak objek sekaligus, bukan hanya satu benda saja. Misalnya objeknya seperti hewan, tumbuhan, dan kendaraan. Contoh kalimatnya seperti ini nih. Di kebun binatang ada banyak jenis hewan. Di sini kata hewan adalah term umum. Jadi, saya bisa menarik kesimpulan, term membantu kita berpikir dan berkomunikasi dengan tepat. Berikut contoh term berdasarkan denotasi, konotasi, predikamen, dan predicable. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih denotasi itu. Denotasi adalah arti literal atau makna dasar dari sebuah kata. Misalnya nih, jika kita bicara tentang pohon, denotasinya adalah tanaman besar yang memiliki batang keras dan bercabang dengan daun di atasnya. Denotasi adalah makna yang tidak berubah, yang akan tetap sama dalam semua konteks. Berbeda dengan denotasi, konotasi adalah makna tambahan yang bisa melekat pada kata berdasarkan perasaan atau asosiasi budaya. Misalnya, pohon tidak hanya berarti tanaman besar dengan batang keras, tetapi juga bisa diasosiasikan dengan keteguhan, kehidupan, atau bahkan simbol pertumbuhan dan stabilitas, tergantung pada pengalaman kita dengan pohon. Dalam filosofi logika, predikamen adalah kategori atau kelas yang dimiliki oleh suatu term. Misalnya, pohon adalah substansi, sebuah entitas yang ada secara independen. Jadi, dalam logika, saya akan mengklasifikasikan pohon sebagai suatu yang memiliki eksistensi nyata. Yang terakhir, ada predicable. Predicable adalah sifat atau karakteristik yang bisa diterapkan pada suatu subjek. Misalnya, saya bisa mengatakan pohon itu tinggi, pohon itu rindang, ataupun pohon itu kokoh. Sifat-sifat ini bisa merubah tergantung pada karakteristik pohon yang saya maksud. Jadi, saya menyimpulkan bahwa denotasi adalah makna dasar, konotasi adalah makna tambahan yang lebih subjektif, jika predikamen kategori logis yang dimiliki oleh term, dan predicable adalah sifat yang bisa diterapkan pada term. Semua komponen ini membantu saya memahami dan menganalisis kata-kata atau istilah dalam logika. Di video selanjutnya, saya akan bahas tentang logical fallacy atau sesat pikir, yaitu kesalahan dalam penalaran yang sering terjadi dalam argumen sehari-hari. Apa sih logical fallacy itu? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam proses berpikir yang menyebabkan argumen jadi tidak valid atau tidak dapat diterima. Biasanya, logical fallacy terjadi karena kesalahan dalam penalaran atau cara kita menyusun argumen. Menurut Daliang Ji, sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Logical fallacy dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, sesat pikir formal, yaitu kesalahan berdasarkan bentuk penalaran. Yang kedua, sesat pikir verbal, yaitu kesalahan karena penggunaan kata yang salah atau ambigu. Yang ketiga, sesat pikir material, yaitu kesalahan yang terjadi karena isi argumen yang menyesatkan. Lalu, mengapa logical fallacy itu berbahaya? Logical fallacy seringkali digunakan dalam perdebatan, iklan, politik, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun terlihat seperti argumen yang kuat, sebenarnya fallacy membuat kesimpulan yang salah karena didasarkan pada penalaran yang keliru. Berikut contoh logical fallacy. Contoh yang pertama ada ad hominem, yaitu serangan terhadap pribadi lawan debat, bukan terhadap argumennya. Misalnya nih, kamu nggak bisa dipercaya karena kamu cuma seorang siswa, jadi pendapatmu ini nggak valid. Ini adalah contoh kesalahan logika karena menyerang orang, bukan idenya. Berikut 3 jenis logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama ada sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk. Yang kedua ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah aliran penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata. Yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, seperti menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Berikut contoh logical fallacy. Yang pertama, ada ad hominem, yaitu serangan terhadap pribadi lawan debat, bukan terhadap argumennya. Misalnya nih, kamu nggak bisa dipercaya karena kamu cuma seorang siswa, jadi pendapatmu nggak valid. Ini adalah contoh kesalahan logika yang menyerang orangnya, bukan idenya. Contoh lain adalah strawman. Dalam fallacy ini, seseorang merubah atau menyalahartikan argumen lawannya menjadi sesuatu yang lebih lemah dan mudah diserang. Misalnya,
Kamu bilang ingin mengurangi pengeluaran militer, jadi kamu ingin negara kita lemah dan mudah serang. Ini jelas bukan argumen yang sah, karena sudah mengubah isi argumen asli. Contoh lainnya adalah false dilemma. Ini adalah kesalahan berpikir yang menyederhanakan masalah dengan hanya memberikan dua pilihan ekstrim. Misalnya nih, kamu harus memilih, dukung perang ini, atau kamu adalah musuh negara. Padahal kenyataannya ada banyak pilihan dan sudut pandang lain yang lebih rasional. Lalu, bagaimana sih caranya menghindari logical fallacy ini? Berikut nih tips yang bisa membantu kamu. Yang pertama, hindari menyerang pribadi lawan debat. Fokuslah pada ide dan argumen yang dibahas, bukan siapa yang mengemukakan argumen tersebut. Yang kedua, pastikan kamu memahami dengan baik argumen lawanmu, dan jangan merubah atau menyalahartikan argumen tersebut agar lebih mudah diserang. Tiga, jangan terjebak dalam pilihan yang disederhanakan. Evaluasi semua kemungkinan dan hindari berpikir dalam dua pilihan ekstrim. Dengan mengenali jenis kesalahan berpikir ini, kita dapat lebih kritis dalam menyusun dan mengevaluasi argumen, serta menghindari kesalahan dalam berpikir. Ingat, argumen yang baik selalu didasarkan pada logika yang jelas dan bukti yang kuat. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu untuk berpikir lebih kritis. Audio Jungle.